atau jujur untuk melindungi sesuatu, tidak. Apa adanya, belajar ngomong apa adanya. Memang sebaiknya kita sebagai manusia itu penting sekali untuk belajar jujur. Nah itu melatihnya selama 20. Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini di acara Siga TV yang mengangkat tentang buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam. Dua buku tentang mengevolusi tentang kelakuan, mengevolusi tentang martabat, tentang akhlak dan tentang derajat. Jadi 4 evolusi yang diperjuangkan buku ini, tujuh yang ditulis dalam buku ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan mudah-mudahan kita semua bisa berubah menjadi insan yang lebih baik ke depan, karena kita tidak selamanya hidup di dunia. Kita harus meninggalkan kesan yang baik dengan para manusia atau habdu minan nas, dan kita dengan Tuhan juga menunjukkan kesan yang baik karena kelakuan kita, akhlak kita, martabat kita, derajat kita itu bagus. Nah itu. Jadi buku ini ada penjelasan di dalam. Tapi Mr. Siga di sini ingin menjelaskan poin-poin penting dari buku ini. Nah itu. Kita akan memasuki bagian tentang kelakuan baik sahabat-sahabat Siga. Mr. Siga ingin menyapa dulu sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini, yang muda, yang tua, yang masih sekolah, yang sedang bekerja, yang jadi orang tua, yang jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, yang jadi buyut. Sahabat Siga ingin menyapa salam jiwa suci. Mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat Siga, kita akan memasuki bagian kelakuan baik, yang dimana kita mungkin dari orang yang kurang bagus secara pengendalian emosi, atau pergaulan kita kurang bagus, di lingkungan yang kurang bagus, atau memang kelakuan kita selalu berlaku buruk. Nah, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin kembali ke jalan yang lurus, ingin bagaimana menghadapi kehidupan itu secara baik dan benar, kita akan mengajarkan atau mengenalkan lewat buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam tersebut. Tapi Mr. Siga akan menjelaskan poinnya, jadi bisa ditonton dulu ini secara jelas, dan nanti bisa untuk memiliki bukunya, bisa dihubungi Siga TV nanti untuk memiliki buku tersebut. Dua buku itu ada yang tipis dan ada yang tebal. Nah ini kita akan memasuki kelas bagian 4. Nah kelas bagian 4 bagaimana merevolusi kelakuan yang asalnya kurang bagus menjadi kelakuan yang bagus. Masih tarafnya di kelakuan. Nah dalam pelatihannya, masih dalam suasana pelatihan. Nanti ada pelatihannya juga, bagaimana melatih itu. Nah selama 23 hari nanti ada semacam absen, semacam rapotnya lah untuk melatih itu selama 23 hari. Nah kita ini memasuki pelatihan atau kelas yang namanya jujur. Jadi di buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam ini akan mengangkat tentang jujur itu. Jadi jujur ini dilatih selama 23 hari. Jadi selama kami melakukan pelatihan, Mr. Siga sudah menyebutkan bahwa buku ini dirancang selama 10 tahun kita latih bersama kawan-kawan untuk belajar jujur. Nah itu bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Jujur kan ada orang yang jujur kias ya. Jujur kias itu dalam artian jujur untuk kebaikan, melindungi segala sesuatu demi kebaikan. Nah itu. Jadi di sini selama 23 hari jujur di sini tidak ada jujur kias, jujur apapun, jujur peralihan atau jujur untuk melindungi sesuatu, tidak. Apa adanya, belajar ngomong apa adanya. Memang sebaiknya kita sebagai manusia itu penting sekali untuk belajar jujur. Nah itu melatihnya selama 23 hari. Tidak boleh berdusta, walaupun hanya sekadar kiasan, main-main dan lain sebagainya. Selama 23 kita merasa menjadi orang yang benar-benar jujur. Kalau hari ini kita ada berdusta, berarti hari ini gagal hari pertama. Hari kedua kita jujur selama tidak ada berdusta apa adanya, itu berarti berhasil. Nah, kalau kita banyak keberhasilannya, latihannya itu selama 23 hari sahabat-sahabat Siga. Jadi kalau 7 harinya istirahat, baru memasuki pelatihan selanjutnya. Ada absennya, bisa dilatih di rumah kan, sambil jalan dan sambil bekerja. Nanti ada juga guru pembimbingnya yang bisa mengarahkan sebagai konsultan. Nah itu nanti Siga TV bisa mengarahkan ke guru mana yang mengerti tentang ini. Jadi ini jujur ini benar-benar dilatih. Jadi kita itu ini penting sebenarnya sahabat-sahabat Siga bagi kawan-kawan yang punya anak buah semacam perusahaan,
semacam instansi apapun yang melibatkan anak buah, semacam usaha lah yang ada anak buahnya, atau organisasi mungkin bisa memiliki dan mengikuti pelatihan buku ini supaya anak buahnya itu jujur semuanya. Nah ini kalau pemerintahan pengen buku ini, silahkan untuk melatih jujur selama 23 hari, tidak boleh berdusta sama sekali. Nah ini ada pelatihannya. Jadi kalau kawan-kawan yang perusahaannya saat ini ada permasalahan gejolak, ada korupsi, ada segala macam di bagian-bagian manajemennya itu atau staf-stafnya anak buahnya, ayo kita sama-sama miliki buku ini dan sama-sama berlatih jujur selama 23 hari. Nah jadi nanti ulang lagi pelatihannya bulan depan. Kalau sampai 3 bulan, 6 bulan semua berlatih dengan kejujuran, niscaya akan muncul kebiasaan baru sahabat-sahabat Siga. Nah itu bagi bos-bos yang punya anak buah untuk mengikuti pelatihan jujur, khusus mengambil pelatihan jujur juga bisa, nanti absennya kita kasih. Jadi anak buah sore selain absen ibu jari kah, absen apa itu sekalian melaporkan ke bos, saya jujur hari ini tidak ada dusta. Nah itu. Jadi andai kata anak buahnya ada yang berdusta, kamu kalau berdusta bilang aja kamu itu mendustai diri kamu sendiri, mendustai orang banyak dan mendustai Tuhan. Belajar jujur kita. Karena kalau kita selalu berdusta, rezeki jauh, kita itu tidak dipercaya orang, kita itu aura kurang bagus. Nah itu kalau ingin, ini bagus sekali ingin menunjang satu organisasi untuk berlatih jujur. Nah itu dalam satu rumah mungkin melatih anak-anaknya bisa memiliki buku ini, bisa meminta tentang absen pelatihannya seperti apa untuk berlatih jujur. Nah ini sangat penting. Itu buat suaminya yang suka bohong, buat istrinya yang suka ngabisin uang belanja. Nah ini kamu tak belikan buku ini. Kamu latihan jujur. Kamu bila saya tanya harus jawab apa adanya. Nah, kamu harus jelas. Ini janji dengan diri kamu sendiri, dengan orang di lingkungan dan Tuhan. Bilang aja kalau kamu memang berdusta, tulis aja berdusta apa. Nah nanti ketahuan. Kalau dia dalam 23 hari mungkin istrinya 23 hari banyak dustanya, berarti memang orangnya itu orangnya pendusta. Kamu bisa berubah atau dengan cara merubah, kurangi berdusta sedikit demi sedikit. Umpama dalam 23 hari itu 3 hari aja berdusta, 20 hari jujur masih dimaklumi. Kalau sebaliknya 20 hari berdusta, 3 hari jujur, wah ini membahayakan ini. Kalau istrinya seperti itu, kalau suaminya seperti itu, kalau anak buahnya seperti itu. Nah penting untuk memiliki ini. Memang buku ini dalam proses penyelesaian segala macam. Cuman kalau pengen menganalisis secara pribadi dulu tentang buku ini bisa. Nah itu sahabat-sahabat Siga, ini sangat penting untuk masalah jujur. Nah lebih jelasnya nanti silahkan aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen, nanti kita coba jawab. Kalau ingin minta penjelasan tentang jujur, tentang apapun silahkan aja di komen di bawah. Nanti Siga TV atau Mr. Siga akan jawab. Itu saja dari Mr. Siga, salah dan hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih.